Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat kompos sendiri sekarang menjadi kegiatan yang populer ya. Terlebih untuk kalian yang ingin memulai kegiatan berkebun secara organik dan menghemat biaya. Yang perlu kalian siapkan mulai dari wadah pengomposan, dedaunan kering, sampah dapur, dan perlengkapan lainnya. Pada video ini, saya akan membuat wadah kompos. Di sini, saya memanfaatkan bambu dari sisa bahan bangunan yang sudah tidak terpakai. Ukuran wadah kompos yang saya buat berdimensi panjang 100 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 100 cm. Wadah kompos adalah alat hemat biaya untuk mengubah sampah organik menjadi nutrisi bagi tanaman dan tanah kalian. Dan ini adalah solusi pengolahan limbah yang tepat bagi siapapun yang ingin mengurangi jejak karbon dan menjalani kehidupan mandiri. Tantangan terbesarnya adalah memilih tempat sampah kompos terbaik dan belajar pengelolaannya dengan benar. Hal ini sangat bergantung pada gaya hidup kalian, jumlah sampah yang perlu kalian proses, dan jenis pengomposan yang ingin kalian coba. Teknik pengomposan yang akan saya coba adalah teknik pengomposan panas. Metode ini adalah salah satu metode untuk mendapatkan hasil kompos dalam waktu yang relatif cepat. Salah satu yang harus disiapkan adalah wadah pengomposan berukuran cukup besar. Jika kalian memiliki ruang yang terbatas, bisa menggunakan atau membuat wadah kompos yang tidak terlalu besar. Hanya semakin kecil ukuran wadah kompos kita, maka semakin minim pula pengomposan panas dapat terjadi. Sedangkan panas adalah sebab mengapa kompos cepat mengurai. Kompos kalian akan tetap jadi, tetapi dengan waktu yang cukup lama. Lalu, berapa ukuran ideal untuk wadah pengomposan? Standar ukuran wadah kompos untuk mencapai hasil yang maksimal adalah yang pertama, wadah berdimensi 1 meter x 1 meter. Dan yang kedua, ukuran tumpukan kompos setidaknya 200 galon atau 27 kubik. Aturan ini untuk kalian yang ingin mendapatkan hasil cepat dengan metode pengomposan panas. Dengan teknik ini, biasanya kompos akan jadi dalam waktu 4-6 minggu. Dengan menjaga suhu, udara, dan kelembapan yang dikondisikan agar mikroba dapat beraktivitas dengan baik. Hanya untuk kalian yang tidak memungkinkan memiliki wadah kompos ukuran tersebut, jangan berkecil hati. Kabar baiknya, ukuran berapapun wadah kompos kalian tetap akan mendapatkan kompos tanpa perlu membuat kompos menjadi panas. Saat ini cukup banyak wadah kompos yang dijual dan dirancang untuk diisi secara bertahap. Kalian tinggal membuang sampah dapur harian kalian di bagian atas dan mendapatkan hasilnya di bagian bawah beberapa bulan kemudian. Misalkan ada kompos bag, bak komposter, kontainer box, bahkan pot tanaman kalian. Dan secara umum, lebih besar maka lebih baik. Yang perlu diingat adalah ukuran tempat sampah yang akan digunakan untuk pengomposan mempengaruhi laju penguraian sampah organik tersebut. Di sini, ukuran tersebut akan mempengaruhi dua komponen dasar pengomposan. Yang pertama adalah kelembapan. Biasanya semakin kecil wadah kompos, maka laju kehilangan kelembapan atau unsur air pada kompos tersebut akan semakin cepat menghilang.
Walaupun bisa disiasati dengan menggunakan wadah tertutup yang mampu mengurangi hilangnya kelembapan melalui penguapan. Yang kedua adalah suhu atau panas. Ini diperlukan agar mikroorganisme aerob dapat hidup dan menguraikan bahan kompos dengan baik. Tanpa adanya panas, maka mikroorganisme anaeroblah yang mengambil peran, menyebabkan kompos menghasilkan bau tidak sedap dan proses penguraian berlangsung lebih lambat. Ukuran wadah kompos kalian ternyata berpengaruh pada seberapa hangat tumpukan bahan kompos. Wadah yang lebih besar dapat menahan panas yang lebih baik, karena wadah tersebut memiliki massa thermal yang lebih besar dibandingkan bahan pengomposan yang lebih kecil. Secara umum, kalian dapat membuat kompos lebih cepat di wadah besar dibanding wadah kecil. Oleh karena itu, rekomendasi yang disarankan adalah memilih wadah terbesar yang dapat kalian tampung di lahan yang kalian miliki. Pada video ini, saya membuat 4 susunan bambu dengan satu susunan dibuat berbeda untuk bagian depan wadah. Bentuk wadah kompos yang cepat dan mudah membuatnya yaitu 4 kaki atau persegi. Bentuk ini juga mudah untuk ditempatkan di sudut taman. Untuk membuat wadah kompos dari bambu tidaklah sulit. Terlebih, bahan ini mudah ditemukan dan tersedia di banyak tempat di Indonesia. Harganya pun relatif murah dan terkadang kalian bisa mendapatkannya secara cuma-cuma. Hanya memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah di umur ketahanannya yang hanya berkisar di antara 3 sampai 5 tahun. Pohon bambu juga rentan terhadap jamur dan serangga dan mudah terbakar. Langkah berikutnya, setelah bambu dipotong sesuai ukuran, bambu disusun dan disatukan menggunakan paku. Di sini saya menggunakan beberapa peralatan untuk memudahkan dalam pengerjaan. Bambu saya susun rapat agar bahan kompos tidak berjatuhan di sisi kanan kirinya nanti. Bambu juga bisa disusun dengan jarak yang agak renggang, tetapi kalian nantinya akan membutuhkan tambahan penutup berupa terpal atau plastik untuk melindungi bahan kompos dari angin, matahari, atau hujan. Langkah berikutnya, satukan tiap sisi susunan bambu tersebut menggunakan tali pengikat sepanjang 30-50 cm untuk mengikatnya. Gunakan tali taman atau tali sintetis atau boleh juga menggunakan kawat agar lebih kuat pada sambungannya dan juga lebih bertahan lama. Hubungkan susunan bambu di bagian atas dan bawah untuk stabilitas ekstra. Penempatan wadah kompos sebaiknya berada di tempat yang rata, jauh dari tempat yang berbau atau mengeluarkan cairan, misalkan saluran got atau tempat sampah. Beberapa yang bisa menjadi pertimbangan agar proses pengomposan bekerja secara efisien adalah: yang pertama, wadah kompos mendapatkan cukup sinar matahari dan lokasinya tidak terlalu dingin. Sinar matahari nantinya akan membantu memanaskan tumpukan dan menghasilkan kompos yang lebih cepat. Tetapi jangan yang seharian terkena sinar matahari. Jika terlalu panas, kompos akan cepat mengering. Yang kedua, hindari yang terlalu berangin. Sama halnya dengan yang terlalu panas, terlalu banyak angin pun juga mempercepat sampah kompos mengering. Berikutnya, jangan di bawah pohon. Akar pohon kemungkinan akan tumbuh di dasar tumpukan kompos. Tetapi untuk pohon besar dengan akar yang dalam, nampaknya tidak akan menjadi masalah ya. Yang keempat,
berjarak dengan tempat tinggal. Jika pengomposan tidak seimbang antara bahan coklat dan bahan hijaunya, maka kompos kalian akan berakhir dengan bau tidak sedap. Bau karena pembusukan dapat bertahan cukup lama dan akan mengundang lalat atau serangga lainnya. Yang terakhir, posisi wadah kompos ada di atas tanah dan tidak memiliki dasar di bawahnya, sehingga bahan organik dapat langsung bersentuhan dengan tanah dan cairan hasil pengomposan tidak tergenang serta meresap langsung ke dalam tanah. Saat membuat wadah kompos sendiri dengan ukuran yang cukup besar, akan lebih memudahkan jika bagian depan wadah kompos dapat diatur ketinggiannya. Di sini, saya membuat susunan yang dapat dibuka dan ditutup jika tumpukan dirasa mulai meninggi. Cara ini juga memudahkan saat akan mengaduk dan memanen kompos di waktu berikutnya. Yang terpenting adalah ketekunan dan kesabaran kalian saat mengkompos. Bekerja dengan alam membutuhkan waktu yang tidak singkat dan tidak dapat ditebak. Jika kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan kompos jadi kurang dari sebulan. Tetapi tidak jarang kalian membutuhkan waktu yang lebih lama karena keadaan yang tidak seimbang. Kabar baiknya adalah kompos tidak akan rusak karena terlalu lamanya waktu proses penguraian atau penyimpanan. Beberapa karakteristik mungkin akan hilang seiring berjalannya waktu. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kalian mendapatkan kompos yang baik untuk pekarangan kalian. Jangan berhenti belajar dan terus semangat berkebun organik. Demikian cara dan tips untuk membuat wadah kompos. Semoga video ini memberikan manfaat ya untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.